Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Pamungkas dari kelas TL2D dengan nomor NIM 24033111051. Jadi di sini saya akan menampilkan atau mempresentasikan sebuah soal regresi linear. Jadi di sini saya mempunyai data 1 sampai 10 yang diketahui X1Y-nya sigma sigma X 55, sigma Y 425, sigma X1 kali Y1 2750, sigma X1 kuadrat 385. Nah, di sini kita akan menggunakan regresi linear. Jadi rumus dari regresi linear ini adalah B sama dengan N dalam kurung sigma X1 kali Y1 dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dalam kurung sigma X1 kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, jadi kita masukkan saja nilai-nilainya. Sigma X1 kali Y1 kan sudah diketahui bahwa 2750. Sigma X 55, sigma Y 425, sigma X1 kuadrat 385, dan sigma X dikuadratkan itu 3025. Nih, jadi 10 kali 2750 hasilnya 27.500, 55 kali 425 23.375, dan 10 kali 385 adalah 3.850. Nanti didapati hasilnya B-nya itu adalah 5. Lalu kita akan mencari Y-barnya. Nah, rumus dari Y-bar ini adalah sigma Y1 dibagi N, yang dimana sigma Y1 adalah 425, dan N-nya itu ada 10 data, jadi hasilnya 42,5. Lalu kita cari X-barnya juga. X-bar ini adalah sama dengan sigma X1 dibagi N. 55 dibagi 10 hasilnya 5,5. Nah, di sini kita cari A. Rumus cari A-nya itu Y-bar dikurang BX bar. Yang dimana Y-bar ini sudah diketahui 42,5. B-nya tadi 5. Dan X-barnya itu 5,5. Nanti didapati hasilnya adalah A-nya itu 15. Lalu kita mencari Y topi. Y topi ini adalah A ditambah BX. Nah, di sini kan kita belum memasuki dugaan nilai mahasiswanya. Jadi Y plus BX hasilnya 15 ditambah 5. Ini ditambah 5 kali X. Lalu di sini kan dugaan nilai mahasiswa yang nilainya 45. Jadi kita masukin saja 45 ini di X. X-nya itu 45. Jadi hasilnya nanti 240. Lalu ke soal yang kedua yaitu regresi ganda. Nah, di regresi ganda ini kita mempunyai 3 data X1, X2, dan Y1. Di sini kita akan mencari X1 kali X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali Y1, X2 kali Y1. Yang dimana sigma X1 didapatnya hasilnya 51, sigma Y1 498, sigma X2 55, sigma X1 kali X2 yaitu 296, sigma X1 kuadrat 295, sigma X kuadrat 355, sigma X1 kali Y1 2783, sigma X2 kali Y1 2923. Lalu kita akan mencari data ini menggunakan regresi ganda. Jadi di sini kita akan mencari determinan A yang dimana rumusnya itu N sigma X1, sigma X2, sigma X1, sigma X1 kuadrat, sigma X1 kali X2, sigma X kuadrat, sigma X1 kali X2, sigma X kuadrat, lalu sama dengan N sigma X1, sigma X2, sigma X1, sigma X1 kuadrat, dan sigma X1 kali X2. Lalu di sini kita masukin saja data-datanya. Jadi cara penjumlahannya itu disilang.
silangnya itu ke bawah tapi nyamping nih seperti ini, 10 kali 295 kali 355. Terus 51 kali 296 kali 55, 55 kali 51 kali 296. Terus ini 55 kali 295 kali 55, 296 kali 296 kali 10, seperti itu. Dan nanti didapati hasilnya, nah ini tuh ini ya. Jadi perkalian kali silang ke bawah dikurang perkalian kali silang ke atas. Jadi nanti didapati hasilnya, hasil determinan A itu 15.920. Lalu setelah kita mengetahui determinan A, kita akan mencari determinan A0. Nah, A0 ini rumusnya itu A0 sama dengan sigma Y, sigma X1 kali Y, sigma X2 kali Y, sigma X1, sigma X1 kuadrat, sigma X1 kali X2, sigma X2, sigma X1 kali X2, sigma X2 kuadrat, sama dengan sigma Y, sigma X1 kali Y, sigma X2 kali Y, sigma X1, sigma X1 kuadrat, sigma X1 kali X2. Cara pencarian atau penjumlahan dari determinan A0 pun itu sama ya. Jadi dikali silang ke bawah dan kali silang ke atas, nanti hasil dari penjumlahan yang kali silang ke bawah dikurang dengan kali silang yang ke atas. Nanti determinan A0 ini hasilnya itu 141.240. Nah, ini kita mencari determinan A1-nya, yang dimana determinan A1 itu N sigma X1, sigma X2, sigma Y1, sigma X1 kali Y1, sigma X2 kali Y1, sigma X2, sigma X1 kali X2, sigma X2 kuadrat, N sigma X1, sigma X2, sigma Y1, sigma X1 kali Y1, sigma X2, sigma X2 kali Y1. Caranya sama, nanti determinan A1-nya didapati hasilnya 99.160. Lalu yang terakhir ini kita mencari determinan A2. Nah, jadi determinan A2 ini yaitu N sigma X1, sigma X2, sigma X1, X1, sigma X1 kuadrat, sigma X1 kali X2, sigma Y1, sigma X1 kali Y1, sigma X2 kali Y1, determinan satu lagi, N sigma X1, sigma X2, sigma X1, X1, sigma X1 kuadrat, sigma X1 kali X2. Nanti didapati nilai determinan A2-nya itu yaitu 26.520. Lalu untuk step selanjutnya itu kita akan mencari B0, B1, dan B2. Yang dimana itu dari rumus B0 itu yaitu determinan A0 dibagi dengan determinan A. Nah, kan sudah diketahui tadi determinan A0 itu 141.240 dan determinan A itu 15.920. Jadi ini tinggal kita bagikan, nanti didapati hasilnya itu 8,871. Lalu kita mencari B1. B1 ini determinan A1 dibagi A. Determinan A. Determinan A1 tadi menurut penjumlahan, hasil penjumlahannya itu 99.160 dibagi dengan determinan A 15.920, di mana hasilnya 6,228. Nah, lalu cari B2, yang dimana rumusnya itu determinan A2 dibagi determinan A. Determinan A2 itu 26.520 dibagi dengan determinan A itu 15.920, hasilnya 1,665. Seperti itu. Oke, jadi yang ketiga ini adalah pengujian hipotesis. Di sini kita mempunyai soal. Seorang penguji ingin menguji rata-rata waktu tidur mahasiswa per malam kurang dari 7 jam. Nah, di sini kita dari sampel acak sebanyak 32 mahasiswa, daerah diperoleh rata-rata waktu tidur mahasiswa 6,5 jam dengan simpangan baku 1,2 jam. Gunakan taraf nyata 0,05. Jadi di sini diketahui bahwa rata-ratanya itu 7 jam. Lalu X barnya itu 6,5, banyak mahasiswanya 32, terus ada simpangan bakunya 1,2, dan taraf nyatanya 0,05. Jadi di sini kita
misalkan H0 sama dengan 7 dan H1-nya kurang dari 7. Lalu di sini kita cari Z hitungnya dulu. Rumus dari Z hitungnya itu yaitu X bar dikurang mu mean per simpangan baku dibagi akar N. Jadi kita masukkan nilainya, nanti dihasilkan nilainya itu min 2,3. Lalu kan ada Z kritis 0,05. Nah, nah 0,05 itu kita cari di sini. Nah, nah, jadi 0,05 itu nggak ada ya, tapi di sini tuh kita dia ada apa namanya yang mendekati yaitu 0,0505 dan 0,0495. Jadi di sini kita bisa menyatakan ya kalau misalnya 0,05 itu yaitu min 1,645. Jadi Z kritisnya itu min 1,645. Nah, di sini kita gunakan yang ini ya karena ini H1-nya itu apa? Kurang dari 7, maka di sini Z hitung rumusnya itu Z hitung kurang dari Z kritis. Jadi min 2,3 kurang dari min 1,645. Nah, di sini kan benar. Jadi kesimpulannya itu tolakan 0 dan waktu tidur mahasiswa dapat disimpulkan kurang dari 7 jam. Lalu kita ke nomor 4 yaitu distribusi normal. Di sini soalnya itu rata-rata skor ujian mahasiswa adalah 75 dengan simpangan baku 8. Berapa peluang seorang siswa mendapatkan nilai kurang dari 85? Jadi tadi kan apa namanya? Rata-ratanya itu sudah diketahui 75, simpangan bakunya 8 dan peluang mahasiswanya itu X-nya itu 85. Jadi di sini kita menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang rata-rata per simpangan baku. Nanti didapati hasilnya 1,25. Nah, di tabel ini tuh 1,25 itu 1,25 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi menurut tabel distribusi normal si 1,25 ini di dalam tabel itu 0,8944. Nah, jadi cukup sekian presentasi saya tugas remedial matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.